Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Project IPA akan menampilkan media pembelajaran kami Terkait pada materi kelas 5 tema 3 subtema 2 yaitu tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Saya Bunga Aulia dengan NIM 11931111033. Saya Anggi Umaira dengan NIM 11931111037. Saya Nurwira Triana dengan NIM 1193111060. Selamat menyaksikan. So, ini dia project media kami yang berkaitan dengan pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Langsung aja kita tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama yaitu makanan masuk melalui mulut, kemudian dikunyah oleh gigi untuk menghaluskan makanan itu. Di sini di dalam mulut terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Air ludah dan enzim-enzim membantu untuk proses penghalusan makanan di dalam mulut sebagai proses kimiawi, sedangkan gigi untuk mengunyah itu sebagai proses mekanik. Kemudian, lidah berfungsi untuk mendorong makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi tadi masuk ke dalam kerongkongan. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan sudah berupa makanan yang lebih halus dari sebelumnya. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas supaya makanan bisa terdorong lagi ke dalam dan masuk ke dalam lambung kita. Di dalam lambung ini juga terdapat enzim-enzim dan asam klorida yang berfungsi untuk mematikan bakteri dan kuman-kuman jahat yang terdapat di dalam makanan yang kita makan tadi. Kemudian setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan zat-zat metabolisme tubuh yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian setelah dari usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar, di mana proses yang terjadi dalam usus besar ini adalah penyerapan zat-zat sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kemudian zat sisa tersebut akan berubah bentuk menjadi tinja atau feses yang biasa kita sebut. Kemudian feses ini keluar melalui organ anus. Nah, sekarang kami akan membahas tentang bagaimana diare itu bisa terjadi pada manusia. Penyebab yang sering terjadi yaitu ketika kita memakan makanan yang kotor atau terkontaminasi oleh bakteri dan kuman yang ada di sekitar makanan itu. Nah, kuman dan bakteri itu masuk melalui mulut, kemudian melalui kerongkongan, terus dan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini bakteri baik tidak bisa membunuh bakteri jahat dan kuman yang ada di dalam makanan itu tadi. Kemudian bakteri dan kuman itu tetap masuk ke dalam usus halus, dan di dalam usus halus ini tidak terjadi penyebaran cairan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kemudian makanan itu masih mengandung banyak cairan dan tetap masuk ke dalam usus halus, kemudian ke dalam usus besar, dan yang keluar melalui anus itu bukan berupa feses yang normal pada biasanya, tetapi feses yang mengandung banyak cairan, sehingga fesesnya itu menjadi lebih encer. Karena di dalam usus halus tadi tidak terjadi proses penyerapan dan penyaluran cairan-cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Terjadilah diare. Kalian tahu nggak apa itu makanan sehat dan makanan tidak sehat? Nah, yang pertama makanan sehat. Makanan sehat merupakan makanan yang bernutrisi yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan lain-lain yang mengandung cukup gizi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang dimaksud dengan makanan sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan ditambah dengan susu. Kemudian, makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah makanan yang tidak cukup mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Biasanya, makanan tidak sehat ini adalah makanan-makanan yang sudah terkontaminasi oleh kuman dan bakteri yang ada di lingkungan kita. Apa contoh dari makanan tidak sehat? Makanan tidak sehat itu banyak sekali di sekitar kita. Contohnya yaitu bakso yang dijual di pinggir jalan, yang sudah terkontaminasi oleh debu-debu, kemudian makanan fast food yang kita sendiri tidak tahu apa dan bagaimana proses pembuatannya. Nah, makanan tidak sehat ini juga bisa menjadi penyebab penyakit diare loh. Setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya diare, maka dari itu kita juga harus mengetahui bagaimana cara pencegahan diare tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu meminum air yang sudah matang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang keempat, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan yang sembarangan. Setelah cukup sekian project media dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.